Jika sebelumnya kalian hanya berasumsi dengan jawaban dari pertanyaan, kenapa sih pemimpin yang lagi bekerja untuk rakyat kok malah dikritik sana sini, dijatuhkan sana sini, dinyinyirin sana sini, sedangkan pemimpin yang nggak kerja kok malah didiemin aja. Dan jawaban-jawaban kalian tuh kemarin-kemarin kan masih bersifat asumsi. Ada yang berasumsi ya karena mereka udah nggak bisa lagi korupsi, makanya rewel. Karena kehidupan mereka udah nggak lagi tenang, ya kan, makanya rewel, kan begitu tuh. Nah sekarang asumsi-asumsi jawaban kalian itu akan saya bantu menjadi jawaban yang real, fakta, data-data di lapangan. Dan ini kejadiannya nyata di lapangan begitu. Jadi sekarang itu semua bukan lagi asumsi, tetapi sudah ada fakta dan datanya di lapangan. Yaitu apa? Tentang dua kejadian yang sama. Bank Jawa Timur ataupun Bank Jatim dan Bank Jawa Barat itu sama-sama kebobolan begitu loh. Namun di sini kita akan mendapatkan respon dari dua gubernur ini yang berbeda. Dari Ibu Hovifah itu bagaimana dan dari Deddy Mulyadi itu bagaimana. Mohon maaf nanti di sini mungkin saya akan mengkritisi Ibu Hovifah nih, Gubernur Jawa Timur. Tapi nggak masalah, saya juga orang Jawa Timur dan berhak mengkritisi pemimpin saya. Dan bagaimana tanggapan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Oke. Dua bank ini sama-sama kebobolan. Kalau Bank Jatim itu kebobolannya yaitu 569,4 miliar. Sedangkan Bank Jawa Barat itu kerugiannya adalah 543 miliar gitu. Ya sama-sama setengah triliun lah ya. Nah, kenapa bisa kebobolan? Modus operandinya sih sama, yaitu pemberian kredit yang tidak kredibel gitu loh. Jadi kalau Bank Jabar itu memberikan kredit kepada Sritek, ya kan, pabrik yang baru saja pilot, ya kan. Nah, kalau Bank Jatim itu juga sama memberikan kredit kepada korporat yang tidak kredibel, yang tidak akuntabel begitu. Itu permasalahannya, modus operandinya sama. Yuk, coba kita mulai dulu dari Bank Jatim ya. Bank Jatim itu kerugian kebobolannya itu 569,4 miliar. Namun tanggapan dari Ibu Hovifah adalah justru malah memuja-muji. Katanya Bank Jatim itu adalah yang terbaik di antara 27 bank daerah. Kenapa dia sampai memuja-muji Bank Jatim? Dikarenakan dalam rapat umum perpanjangan saham RUPS, pemegang saham, rapat umum pemegang saham RUPS yang digelar pada 22 Mei tahun 2025, Bank Jatim mencetak laba sampai dengan 1,2 triliun. Nah, itu yang menyebabkan Bu Hovifah memuja-muji meskipun ada kebobolan gitu kan. Kemudian sehingga dengan laba 1,2 triliun ini, 2 triliun itu menghasilkan dividen untuk para pemegang saham itu 54,71 per lembarnya kan. Begitu loh. Sehingga total dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham itu adalah senilai 821,49 miliar untuk pada para pemegang saham, begitu kan ya. Nah, kemudian itulah tadi ya alasan Ibu Hovifah itu memberikan, justru memuji setinggi langit tentang Bank Jatim. Nah, sedangkan kalau di Jawa Barat apa respon Kang Deddy Mulyadi? Itu langsung diganti semua gitu loh. Sekarang itu ada pergantian dari mulai direksi, komisaris, semuanya ada pergantian gitu loh. Semuanya tidak usah khawatir karena PT Bank Jabar, TBK sudah melakukan perubahan manajemen dan yang hari ini memegang adalah orang-orang profesional dan terpercaya. Setelah tahu bahwasanya Bank Jawa Barat ini kebobolan dalam kredit yang tidak akuntabel kepada Sritek ini, ya kan. Nah, sebenarnya Sritek ini berapa sih kredit macetnya? Yaitu sekitar 3,5 triliun gitu loh. Nah, salah satunya kredit macetnya itu ke Bank Jawa Barat. Habis mereka kredit macet 3,5 triliun, kemudian pilot dan korbannya adalah ribuan karyawan daripada Sritek sekarang jadi pada nganggur, begitu kan. Nah, itulah tadi ya tanggapan dari kedua gubernur yang berbeda begitu loh. Kalau yang Jawa Timur malah diapresiasi. Nah, kalau yang Jawa Barat malah diganti kan begitu. Nah, sekarang kita coba nih. Kenapa sih orang-orang kok pada nyaman dengan Ibu Gubernur Hovifah?
kita mulai aja ya. Sebenarnya berapa sih Bang gaji daripada para pegawai bank ini? Nah, kita yang level-level tinggi aja lah ya. Nah, direktur itu berapa gajinya? 130 juta per bulan. Ini data saya ambil tahun 2018. Artinya kalau sekarang itu sudah tambah naik gitu ya. Nah, kemudian direkturnya, kalau direktur utamanya 130 juta per bulan, direkturnya 117 juta per bulan, itu gajinya ya. Komisaris utama, ini di Bank Jatim nih, 58,5 juta per bulan. Komisaris 52 juta per bulan. Selain gaji, ini ada asuransi. Asuransi direktur utama, asuransi jiwanya yaitu $100.000 ataupun 1,6 miliar. Kemudian direktur adalah $90.000 ataupun 1,4 miliar. Komisaris utama itu $80.000 ataupun 1,2 miliar. Komisaris $64.000 ataupun 1 miliar. Nah, itu asuransi jiwa. Sekarang asuransi penghargaan akhir jabatan, direksinya itu 48 kali gaji. Jadi kalau gajinya tadi berapa? 130 juta kali 48 kali segitu. Nah, kemudian asuransi penghargaan akhir jabatan untuk komisaris adalah 38 kali gaji. Oke, sekarang bukan hanya itu, ternyata masih ada tunjangan rumah. Untuk direksi itu adalah 30 juta per bulan. Sedangkan untuk komisaris itu adalah 27 juta per bulan. Apakah berhenti sampai di situ? Ternyata belum. Masih ada juga tunjangan BBM dan komunikasi. Yaitu apa? 20% dari gaji. Berarti kalau gajinya itu direktur utama, maka BBM dan uang komunikasinya adalah 26 juta per bulan. Kemudian direktur 23,4 juta. Dan kemudian komisaris utama itu 11,6 juta. Dan komisarisnya itu 10 juta. Nah, silakan kalian totalkan aja sendiri tuh berapa gaji, fasilitas yang didapatkan oleh para direksi dan para komisaris ini di Bank Jatim. Ini datanya tahun 2018 loh. Makanya ketika gubernurnya itu diem-diem aja, malah justru mengapresiasi, memuja-muji direksi dan komisaris Bank Jatim, ya aman, tidak bakal dikritik, tidak bakal diserang sana-sini, aman kayak Ibu Hovifah gitu. Tapi lain cerita seperti Kang Deddy Mulyadi yang malah mengganti semua komisaris, direksinya diganti. Dia menjaminkan tidak akan terulang lagi. Ya otomatis orang-orang yang gajinya sampai dengan miliatan ini ya kan gerah gitu loh. Apalagi mereka punya duit, ya tinggal bayar aja media. Media serang Deddy Mulyadi, bayar ini serang Deddy Mulyadi gitu kan. Kong kali kong dengan DPR serang Deddy Mulyadi. Kenapa? Ya itu tadi, kenyamanannya mereka terganggu begitu loh. Jadi sekarang jawaban kalian yang kemen sifatnya asumsi ya kan, jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini, itu sekarang sudah bukan asumsi lagi, itu sudah menjadi fakta di lapangan dengan angka-angka yang saya sebutkan tadi. Oke, terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.